hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada tanggal 15 Desember tahun 2016. Pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa terpaksa karena spekulasi yang dia lakukan menemui kegagalan sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang diterima dari saksi Ingrid Wirjawan. Selanjutnya di persidangan juga telah didengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dan juga secara tertulis. Pada pokoknya penasihat hukum menyatakan terdakwa Rasati terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi tersebut bukan merupakan tindak pidana, namun dijatuhkan dengan mensahkan alih extorting. Memohon supaya segera dibebaskan dari tahanan. Atas pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum di persidangan telah melakukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Di persidangan dari terdakwa dan penasihat hukumnya pada pokoknya telah melakukan replik tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa juga ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur di atas pidana dalam pasal 378 yaitu pasal 55 1 KUHP. Setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti melalui penasihat hukumnya menerangkan tidak mengajukan eksepsi. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi. Di persidangan telah mendengar keterangan saksi korban yaitu saksi Ingrid Wirjawan. Di persidangan telah didengar keterangan saksi Anak Agung B.A. Dinta. Di persidangan telah didengar keterangan saksi Yekus Elo Telku. Di persidangan telah didengar keterangan terdakwa. Dari keterangan saksi-saksi ulangi di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti yaitu Boy Payment Receipt sebagaimana tertera di dalam tuntutan nomor 1 sampai nomor 8. Dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa seseorang saksi pada tahun 2014 pernah bekerja di PT Freelance Sekuritas sebagai head manajemen berkantor di Jalan Kuit Sakti Raya nomor 27 KB di Jakarta Utara, bahwa PT Reliance Sekuritas TBK bergerak di bidang investasi untuk penempatan saham dan obligasi. Bahwa ketika bekerja di PT Sekuritas TBK, terdakwa telah merekrut seorang petugas marketing bernama Irwan Kok dengan tugas untuk mencari nasabah. Bahwa Irwan Kok bukan sebagai PT Reliance tetapi rekanan terdakwa. Bahwa terhitung setelah bulan April 2014 terdakwa juga tidak lagi bekerja di PT Reliance Sekuritas. Bahwa meskipun sudah tidak bekerja lagi, terdakwa masih menyuruh Irwan Kok supaya tetap mencari nasabah untuk diinvestasikan mengatasnamakan PT Reliance Sekuritas. Bahwa antara terdakwa dengan Irwan Kok ada kesepakatan apabila ada nasabah dan mau menyerahkan uang akan ditransfer melalui rekening Bank Mandiri cabang BEI dengan menyebut nomor rekening 104 000 201 91919 atas nama PT Magnus Capital. Pada Irwan Kok terdakwa memerintahkan untuk menjanjikan keuntungan sebesar 20%. Terdakwa menerangkan antara PT Magnus Capital dengan PT Reliance tidak ada hubungan. Terdakwa juga menerangkan tahu kalau ada nasabah yang mau investasi uang ke PT Reliance Sekuritas, tetapi tidak boleh dimasukkan ke rekening pihak lain. Bahwa terdakwa membenarkan menyuruh terdakwa mencari nasabah karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar nasabah lain yang investnya pada diri tekan sudah jatuh tempo tapi belum terbayar. Terdakwa didesak oleh para nasabah yang lain untuk mengembalikan uangnya. Terdakwa membenarkan dalam menawarkan investasi tersebut
terdakwa menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekeningnya 5. Dan terdakwa juga perkenalan orang selaku petugas di PT Magnus Capital dengan maksud untuk memudahkan terdakwa melakukan penarikan uang. Terdakwa kenal dengan salah satu karyawan di PT Magnus Capital, mau meminjamkan nomor rekeningnya dengan terdakwa memberikan imbalan komisi sebesar 0,5%. Terdakwa tahu Iwan Kok sebagai petugas marketing di Bank Raya Pasar. Bahwa terdakwa tahu Iwan Kok kalau saksi Ingrid Kurniawan sudah sekitar 7 tahun menjadi nasabah dan menempatkan depositonya di Bank Raya Pasar, Bank Tanah Abang. Terdakwa membenarkan pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Gedung Chandra daerah Pancoran, Jakarta Selatan, saksi Ingrid Kurniawan mengadakan pertemuan dengan Iwan Kok dan terdakwa tahu dalam pertemuan tersebut Iwan Kok mengaku pada saksi Ingrid yang menyatakan dirinya sudah bekerja di PT Reliant Sekuritas kantor di Pluit Sakti Raya 27 April Jakarta Utara dan memperkenalkan terdakwa Evi Larasati sebagai manajer investasi di PT Reliant Sekuritas, bahwa Iwan Kok menawarkan investasi kepada saksi Ingrid berdasarkan atas pengetahuan terdakwa karena terdakwa pernah memerintahkan pada Iwan Kok untuk merekrut nasabah, bahwa terdakwa pernah mengatakan meminta pada Iwan untuk disampaikan pada Ingrid Kurniawan bahwa PT Reliant Sekuritas perusahaannya besar, asetnya bagus, punya banyak penghargaan, modalnya kuat, nggak mungkin kalau satu tempo tidak dibayar. Bahwa terdakwa membenarkan telah memerintahkan Irwan untuk menyampaikan pada diri dengan kata-kata investasi obligasi dari Reliant Sekuritas tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar 12% per tahun, menambah cashback 2% dan keuntungannya akan dibayar di muka pada saat investasi disetorkan. Bahwa agar saksi itu lebih percaya, terdakwa pernah memerintahkan pada Irwan Kok agar saksi itu diminta untuk bicara langsung dengan terdakwa melalui telepon. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, terdakwa berusaha meyakinkan saksi itu dengan mengatakan investasi yang ditawarkan oleh Irwan tersebut benar adanya dan terdakwa mengiming-iming keuntungan dibayar muka dengan keuntungan lebih besar yaitu 12%. Bahwa atas perkataan Irwan Kok dan penjelasannya dari terdakwa melalui telepon tersebut, saksi Ingrid menjadi tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan sehingga saksi Ingrid Kurniawan percaya mau menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Irwan Kok untuk investasi obligasi Bank Mandiri PT Reliant Sekuritas dibuka sesuai dengan permintaan terdakwa melalui Irwan Kok. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari sampai dengan 2015 sampai dengan 3 Juni tahun 2015 terjadilah penyetoran secara bertahap yang seluruhnya berjumlah 1,5 miliar yang langsung dipotong keuntungan 12% untuk 1 tahun dan cashback sebesar 2%, sehingga uang yang diserahkan saksi dibayar kepada terdakwa seluruhnya berjumlah 1,290 miliar dengan cara real time gross settlement atau layanan transfer antar bank di Bank BCA atau Pejagaan 1 Jakarta Barat dengan rekening Bank Mandiri, Bank BI nomornya 104000020011919 terutama PT Magnus Capital. Bahwa dari keterangan saksi Ingrid, dirinya telah melakukan setoran perincian bagaimana tersebut di atas. Setoran pertama 19 Januari sebesar 800 dipotong keuntungan 12%. Pertawar ditambah cashback 2% yang dibilang dibuka sehingga uang yang di RTGS ke rekening Bank Mandiri cabang BII nomor rekening 10440 dan seterusnya atas nama PT Magnus Capital sejumlah Rp688 juta. 2. Pada tanggal 4 Mei 2016 saksi Ingrid Kurniawan menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta langsung dipotong keuntungan sebesar 2% per tahun ditambah cashback 2% yang dibayar dibuka sehingga uang yang di RTGS rekening Bank Mandiri cabang
BII nomor rekening 104 dan seterusnya atas nama PT Magnus Capital sejumlah 172 juta rupiah. Pada tanggal 20 Mei 2015, saksi Ingrid Wirjawan menyerahkan uang jumlah 200 juta rupiah langsung dipotong keuntungan sebesar 2% per tahun ditambah cashback 2% yang dibayar di muka sehingga uang yang di ATKS rekening Bank Mandiri cabang BII nomor rekening 104 dan seterusnya atas nama PT Magnus Capital sejumlah 172 juta rupiah. Pada tanggal 3 Juni 2015, saksi Ingrid Wirjawan menyerahkan uang jumlah 300 juta rupiah langsung dipotong keuntungan sebesar 12% per tahun ditambah cashback 2% yang dibayar di muka sehingga uang yang di ATKS rekening Bank Mandiri cabang BII nomor rekening 104 dan seterusnya atas nama PT Magnus Capital sejumlah 258 juta rupiah. Setelah terdakwa tahu dana yang berasal dari hak Ingrid Wirjawan masuk rekening Bank Mandiri cabang BII nomor rekening 04 atas nama PT Magnus Capital, kemudian terdakwa tarik secara tunai seluruhnya dengan cara meminta tolong kepada karyawan PT Magnus Capital sambil memberikan komisi sebesar 0,5%. Selanjutnya, uang milik saksi Ingrid Wirjawan tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana janjinya untuk obligasi Bank Mandiri, melainkan dipergunakan untuk investasi nasabah lain yang sudah jatuh. Bahwa untuk penggilaan sertifikat saksi Ingrid Wirjawan telah mendatangi surat berupa payment receipt yang mengatasnamakan Gift Manajemen PT Reliance Securities, yaitu 1. Payment receipt tertanggal 19 Januari 2016, tertanggal 4 Mei 2015, tertanggal 20 Mei 2015 dan tertanggal 3 Juni 2015. Menurut terdakwa untuk menambah kepercayaan saksi Ingrid Wirjawan dan tetap menempatkan dananya kepada terdakwa. Pada bulan Januari 2016, investasi yang dijadikan terdakwa bersama jatuh tempo pada waktu saksi Ingrid Wirjawan menginginkan Warkop meminta dana investasi sejumlah 800 juta rupiah tersebut dikembalikan sesuai janji Warkop. Terdakwa mengajarkan kepada Warkop untuk mengatakan bahwa Ingrid Wirjawan investasi obligasi milik saksi Ingrid Wirjawan sedang jatuh. Lalu Warkop meminta mengumpulkan pencairan dana investasi dan menjanjikan akan memberikan keuntungan lagi sebesar 1%. Pada tanggal 12 Januari 2016, dalam melalui Warkop memberikan uang sebagai keuntungan 1%, yaitu jumlah 8 juta rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Ingrid Wirjawan. Pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari 2016, saksi Ingrid Wirjawan kembali menghubungi Warkop menanyakan pencairan uang obligasi untuk investasi yang pertama yang sudah jatuh tempo, dan ketika itu Warkop Depo mengatakan obligasi masih jatuh dan meminta diperpanjang lagi. Agar tetapi saksi Ingrid Wirjawan tidak mau memperpanjang, kemudian saksi Ingrid Wirjawan diberitahu Warkop nanti akan menghubungi terdakwa sebagai manajer investasi. Tidak lama kemudian saksi Ingrid Wirjawan dihubungi terdakwa yang saat itu mengatakan investasi obligasi akan ditahan dulu dengan alasan masih jatuh dan terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar 1% ditambah cashback sejumlah 4 juta rupiah atas perkataan dari terdakwa tersebut. Dengan kata-kata yang dijanjikan terdakwa, baik yang diucapkan langsung melalui telepon dan yang melalui Warkop, saksi Ingrid Wirjawan menerima permintaan dan tawaran terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 2016, saksi Ingrid Wirjawan menerima keuntungan perpanjangan obligasi jumlah 12 juta rupiah dari terdakwa. Setelah perpanjangan investasi obligasi yang kedua jatuh tempo, maka saksi Ingrid Wirjawan menghubungi Warkop, akan tetapi tidak diangkat. Dengan kejadian itu, saksi Ingrid Wirjawan menghubungi terdakwa. Terdakwa memberikan jawaban bahwa telah mengatakan akan diperpanjang lagi selama 3 bulan. Terdakwa memberikan alasan PT Reliance Securities akan diganti dengan perusahaan baru, dan terdakwa pura-pura menawarkan akan memberikan keuntungan lagi sebesar 3% dan cashback 4 juta rupiah, seluruhnya sejumlah 28 juta rupiah yang diserahkan terdakwa pada tanggal 19 Maret 2016. Terdakwa juga mengatakan pada saksi Ingrid Wirjawan untuk investasi obligasi yang sejumlah 200 juta rupiah pada saat jatuh tempo di bulan April 2016, uangnya akan dicairkan setelah PT yang baru dibentuk.
bahwa janji terdakwa baik yang disampaikan sendiri maupun yang disampaikan melalui Irwan Pop untuk mengembalikan uang investasi pada Ingrid Wirjawan sesuai janjinya terdahulu tidak pernah direalisasikan. Bahwa terdakwa memberikan alasan uang milik saksi Ingrid Wirjawan sudah habis dipakai terdakwa untuk membayar atau menutupi dana investasi milik nasabah lain yang sudah jatuh tempo. Perbuatan terdakwa bersama saksi Irwan Pop tersebut telah merugikan saksi Ingrid Wirjawan sejumlah 1,5 miliar rupiah atau sekitar sejumlah tersebut. Bahwa saksi anak Agung Gede Arinta menerangkan bekerja di Real Securities sejak tahun 2010 dengan jabatan selaku Direktur IT dan Pemasaran. Saksi kenal dengan EP Larasati sejak tahun 2010 di bagian marketing dengan tugas memasarkan produk dari Real Securities. Karyawan Real Securities tidak dibenarkan melakukan transaksi keuangan mengatasnamakan Real Securities tanpa ada tanda tangan garansi PT tersebut tidak pernah mengeluarkan dana terima uang tertanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh EP Larasati. Perusahaan tidak diperbolehkan transaksi menggunakan rekening pribadi atau rekening lain selain rekening milik Real Sekuritas atau saksi EP Larasati sudah pengunduran diri pada bulan April 2015. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, majelis hakim akan menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan. Oleh penuntut umum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif ke-1 pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menimbang bahwa dari pasal di atas dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa dengan maksud untuk mengumpulkan diri atau orang lain secara melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghabiskan utang dan mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Unsur barang siapa, menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa di sini yang dimaksudkan adalah subjek hukum, yaitu orang yang dianggap mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana. Di persidangan terdakwa tidak membantah pada waktu disebutkan tentang identitasnya. Demikian pula para saksi yang diajukan di persidangan tidak ada yang mengajukan bantahannya. Oleh karenanya dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa EP Larasati selama di persidangan daripadanya tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan dirinya dari penjatuhan pidana. Menimbang atas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur dengan maksud diartikan bahwa si pelaku sadar dan tahu apa yang telah dilakukan atau diperbuatnya. Karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa melalui Irwan Pop telah menghubungi saksi Ingrid Wirjawan, menginvestasikan dananya. Selanjutnya terdakwa sendiri berbicara sendiri melalui telepon. Setelah saksi Ingrid Wirjawan menjadi tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan sehingga saksi Ingrid Wirjawan percaya telah menyerahkan atau menyetorkan uang ke rekening yang diberikan terdakwa melalui Irwan Pop di Bank Mandiri atas nama PT Magnus Capital. Selanjutnya mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015, saksi Ingrid Wirjawan secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa seluruhnya sejumlah 1,5 miliar rupiah yang langsung dipotong keuntungan sebesar 12% untuk 1 tahun dan cashback sebesar 2%, sehingga uang yang diserahkan saksi Ingrid Wirjawan kepada terdakwa seluruhnya berjumlah 1.290 juta rupiah, atau lain dengan cara real time gross settlement atau layanan transfer antar bank di Bank BCA cabang Pejagaan 1 Jakarta Barat ke rekening Bank Mandiri
atas nama PT Magnus Capital. Kemudian setelah terdakwa lihat uang dari saksi Ingrid Wirawan telah disetor sesuai dengan jumlah yang disampaikan, selanjutnya uang tersebut terdakwa tarik secara tunai seluruhnya dengan cara meminta tolong kepada KAYA PT Magnus Capital sambil memberikan komisi sebesar 0,5%. Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula bahwa uang yang berasal dari saksi Ingrid Wirawan tersebut sesuai kesepakatan akan diinvestasikan dalam bentuk obligasi seperti dijanjikan terdakwa, baik yang disampaikan oleh Irwan Gok maupun disampaikan sendiri oleh terdakwa. Akan tetapi oleh terdakwa, uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan lain terkait usaha terdakwa dengan para nasabah lain yang ikut berspekulasi melalui terdakwa tanpa terlebih dahulu persetujuan pemilik uang. Dalam hal ini saksi Ingrid Wirawan. Di persidangan saksi Ingrid Wirawan menerangkan merasa dirugikan karena tidak bisa meminta kembali uangnya yang dijanjikan oleh terdakwa dan telah jatuh tempo harus dikembalikan. Di persidangan terdakwa menerangkan dirinya melakukan tindakan itu dengan alasan usahanya sedang mengalami kesulitan karena harus membayar uang para nasabah lain juga yang harus ditanggungnya. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ingrid Wirawan merasa dirugikan dan merasa ditipu oleh terdakwa. Menimbang batas dasar pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim unsur dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menentu telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau surat sifat palsu dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan menggunakan susunan kata-kata bohong, gerakan seorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian utang atau mengadakan piutang, dan unsur mereka yang melakukan perlakuan dan serta melakukan tindak pidana itu. Menimbang bahwa mengenai unsur di atas dari keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti berupa surat, sebagaimana dipertimbangkan di atas, terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Irwan Gok rekananya yang bekerja di Magnus Capital diawali dari pertemuan antara Irwan Gok dengan saksi Ingrid Wirawan yang sudah sekitar 7 tahun yang lalu menjadi nasabah perempatan di Misubu di Bank pada cabang Tanah Abang Jakarta. Kemudian Irwan Gok menawarkan pada saksi Ingrid Wirawan agar menginvestasikan uangnya untuk investasi obligasi Bank Mandiri di PT Reliance Sekuritas dengan janji-janji diberikan keuntungan yang besar. Atas perkataan dari Irwan Gok dan penjelasan dari terdakwa melalui telepon tersebut, saksi Ingrid Wirawan menjadi tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan sehingga saksi Ingrid Wirawan percaya mau menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Irwan Gok untuk investasi obligasi Mandiri di PT Reliance Sekuritas. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 3 Juni 2015, saksi Ingrid Wirawan bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa kurang sebesar 1,5 miliar yang langsung dipotong keuntungan sebesar 12% untuk 1 tahun dan cashback sebesar 2% sehingga uang yang diserahkan saksi Ingrid Wirawan kurang berjumlah 1.290 juta rupiah dengan cara real time gross settlement atau layanan transfer antara bank di Bank BCA cabang Persekolah 1 Jakarta Barat ke rekening Bank Mandiri cabang BI nomor rekening 104 dan seterusnya atas nama PT Magnus Capital. Bahwa di persidangan dari keterangan saksi Ingrid Wirawan dipersilakan dibenarkan terdakwa bahwa setelah tiba waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak bisa merealisasikan janjinya. Pada waktu saksi Ingrid Wirawan menanyakan dan meminta realisasi pengambilan uang yang diinvestasikan, akan tetapi terdakwa malah menawarkan janji-janji baru yang berujung saksi Ingrid Wirawan tidak menerima hal seperti yang dijanjikan. Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa uang yang diinvestasikan saksi Ingrid Wirawan tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagai janjinya untuk obligasi Bank Mandiri, dan digunakan untuk membayar investasi nasabah lain yang tidak jatuh tempo. Untuk menghilangkan kerugian, saksi Ingrid Wirawan lalu serta menandatangani surat berupa Boy Payment Receipt yang mengatasnamakan Head Manajemen PT Reliance Sekuritas, yaitu Boy Payment tertanggal 9 Januari 2015, tanggal 4 Mei 2015, tanggal 20 Mei 2015, dan tanggal 3 Juni 2015
menurut terdakwa untuk menambah kepercayaan saksi Ingrid dan tetap menempatkan dananya pada terdakwa. Bahwa setelah investasi sampai waktunya dijadikan, terdakwa yang pertama telah jatuh tempo pada bulan Januari 2016 ketika saksi Ingrid menghubungi Irwan meminta dana investasi jumlah 800 juta rupiah tersebut dikembalikan sesuai janji Irwan terdakwa dan pada Irwan untuk mengatakan pada Ingrid investasi publikasi milik saksi Ingrid sedang jatuh. Lalu Irwan meminta mengundurkan pencairan dana investasi dan menjanjikan akan memberi keuntungan gratis sebesar 1%. Pada tanggal 19 Januari 2016, terdakwa melalui Irwan memberikan uang sebesar keuntungan 1%, yaitu sejumlah 8 juta rupiah dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 342 dan seterusnya atas nama saksi Ingrid Wirjawan. Pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari 2016, saksi Ingrid kembali menghubungi Irwan menanyakan pencairan uang publikasi untuk investasi yang pertama yang sudah jatuh tempo dan meminta diperpanjang lagi, akan tetapi saksi Ingrid Wirjawan tidak mau memperpanjang. Kemudian saksi Ingrid Wirjawan diberitahu Irwan nanti akan terdakwa sebagai manajer investasi. Bahwa tidak lama kemudian saksi Ingrid Wirjawan dihubungi terdakwa yang saat itu mengatakan investasi obligasi akan ditabur dengan alasan masih jatuh, yang terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 1% dan tambahan cashback sejumlah 4 juta rupiah atas perkataan dari terdakwa tersebut. Bahwa dengan kata-kata yang dijanjikan terdakwa, baik yang diucapkan langsung melalui telepon dan yang melalui Irwan saksi Ingrid Wirjawan mau menerima permintaan dan tawaran dari terdakwa untuk memperpanjang atau menunda mengambil dana yang diinvestasikan. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2016, saksi Ingrid Wirjawan menerima keuntungan perpanjangan obligasi jumlah 12 juta rupiah dari terdakwa. Nah, setelah perpanjangan investasi obligasi yang kedua jatuh tempo, maka saksi Ingrid Wirjawan menghubungi Irwan akan tetapi tidak diangkat. Dengan kejadian itu saksi Ingrid menghubungi terdakwa. Terdakwa memberikan jawaban dari terdakwa mengatakan agar diperpanjang lagi selama 3 bulan. Bahwa terdakwa memberikan alasan PT Relasi Sekuritas akan diganti dengan perusahaan baru dan terdakwa pura-pura menawarkan akan memberikan keuntungan sebesar 3% dan sekitar 4 juta, seluruhnya sejumlah 28 juta rupiah yang diserahkan terdakwa pada tanggal 19 Maret 2015. Terdakwa juga mengatakan pada saksi Ingrid Wirjawan untuk investasi obligasi yang sejumlah 200 juta rupiah pada saat itu tempo di bulan April 2016 uangnya akan dicairkan setelah PT yang baru terbentuk. Setelah janji-janji terdakwa yang disampaikan sendiri maupun yang disampaikan melalui Irwan untuk mengembalikan uang permintaan kepada saksi Ingrid Wirjawan sesuai janjinya terdahulu tidak pernah direalisasikan. Perbuatan terdakwa bersama-sama Irwan terkait investasi akan tetapi sampai hari ini, hari dan tanggal yang ditentukan atau dijanjikan tidak terwujud, berakibat telah merugikan saksi Ingrid Wirjawan sejumlah 1,5 miliar rupiah. Dari keterangan saksi anak Rita merangkan bekerja dengan jabatan selaku Direktur IT dan Pemasaran Relasi Sekuritas sejak tahun 2010. Saksi kenal dengan Mary Larasati sejak tahun 2010 di bagian marketing dengan tugas memasarkan produk dari Relasi Sekuritas, dan karyawan Relasi Sekuritas tidak dibenarkan melakukan transaksi keuangan mengatasnamakan Relasi Sekuritas tanpa ada tanda tangan direksi PT Relasi Sekuritas, tidak pernah mengeluarkan tanda terima uang tertanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh EP Larasati. Perusahaan tidak diperbolehkan transaksi menggunakan rekening pribadi atau rekening lain selain rekening milik Relasi Sekuritas. Transaksi EP Larasati sudah mengundurkan diri pada bulan April 2014. Menimbang batas dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim ini telah terdiri dari perbuatan terdakwa. Menimbang pada beberapa pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Hukum pasal 3 junto pasal 551 ke 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan masing-masing unsur telah dapat dibuktikan secara sah
dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi hukuman yang telah diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut. Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan unsur dari pasal yang disakwakan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari terdakwa dan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tidak sependapat dengan jaksa yang menyatakan terdakwa EP Larasati tidak terbukti melakukan penipuan perbuatan curang bagaimana pasal 378 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena pasal tersebut adalah tindak pidana material, sedangkan akibat dari unsur-unsur pasal tersebut tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Menurut penasihat hukum terdakwa, perbuatan terdakwa EP Larasati melakukan pekerjaan menarik dana masyarakat untuk didasarkan pada penempatan saham dan atau obligasi adalah dibenarkan karena terdakwa bekerja di perusahaan sekuritas yaitu PT Real Sekuritas pada divisi wealth management yang bertanggung jawab pada organ dan pekerjaan di Rampo sebagai marketing freelance adalah dapat dibenarkan, sedangkan dalam akhir pembelaannya penasihat hukum mengajukan permohonan agar terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan menyerahkan kepada majelis hakim agar diberikan putusan yang seringan-ringannya. Menimbang bahwa berbagai hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim menghargai pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pada pendapat yang telah dipertimbangkan di atas dan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana dengan hukuman yang dipandang sudah tepat dan adil, dan apabila dalam perkara ini saksi korban atau pihak lain yang merasa dirugikan secara keperdataan dapat mengajukan tuntutan melalui gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara perdata. Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan hal-hal baik alasan pemaaf atau benar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan perkara, maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena masa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa telah dinyatakan tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya telah dibebankan untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa mengenai barang bukti karena telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dihadirkan di persidangan, maka haruslah diberikan putusan yang ulang. Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal beratkan dan meringankan pidana tersebut bagi terdakwa. Hal-hal yang beratkan, terdakwa telah berani berspekulasi dakwanya meresahkan dan berpotensi merugikan pihak lain. Terdakwa belum pernah dihukum, korban di persidangan terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya. Terdakwa meminta tanggung jawab keluarga senantiasa diharapkan sebagai perlindungan keluarga. Mengingat ketentuan pasal 378 itu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ayat 1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan hal ini. Boleh berdiri? Tolong saudara berdiri. Menyatakan terdakwa EP Larasati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EP Larasati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, digunakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 void payment receipt tanggal 19 Januari dan seterusnya, nomor 1 sampai dengan nomor 8 tetap terlampir di dalam berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat keputusan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2016. Kami Bapak Menteri Pertanian Hukum Bapak Ketua Majelis, Ahmad Fauzi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Muhammad Arifin, Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota
Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri dibantu Panitera Pengganti Kusumawati, Sarjana Hukum atau Istri Hukum, dihadiri jaksa penuntut umum Ronggodang Sitorus, jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Sudah, silakan duduk. Sudah mengerti apa yang dibacakan majelis? Atas putusan tersebut saudara punya hak untuk berpikir-pikir, untuk menerima atau mengajukan upaya hukum. Karena saudara didampingi penasihat hukum, silakan dikonsultasikan. Silakan dekat. Bagaimana? Melalui penasihat itu bagaimana? Pikir-pikir ya, bagaimana? Sudah siap? Ya. Jadi pemeriksaan perkara dinyatakan selesai karena diputus terdakwa maupun jaksa penuntut umum pikir-pikir kan sidang selesai dan ditutup.